kau gagah berani. Raja Wali, Raja Wali, semangat jiwa merah putih. Kami berjanji akan setia berbakti, membela Ibu Pertiwi. Rela korbankan jiwa raga, berjuang demi nusa dan bangsa. Di tengah hutan, di medan laga, kami tetap setia. Majulah maju, Raja Waliku, jadilah kesatria perkasa. Jadilah kesatria perkasa. Ingat, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Konflik antara TNI dengan Fretilin di Timur Timur berlangsung sengit di sepanjang tahun 1975 hingga 1998. Tak jarang terjadi aksi tembak-menembak antara kedua kubu. Fretilin yang merupakan pergerakan kemerdekaan Timur Timur selalu membuat usaha-usaha untuk mengusik tentara Indonesia yang berada di sana. Dan memang aksi-aksi Fretilin rupanya membuat repot TNI. Pasalnya, para milisi Fretilin amat mengenal medan pertempuran yang merupakan tanah kelahiran mereka. Tak jarang, milisi Fretilin melakukan penyergapan, pencegatan, penghadangan kepada para prajurit TNI. Hal ini mengakibatkan jatuhnya korban di pihak TNI dengan jumlah yang tidak sedikit. Aksi Fretilin ini mendapat perhatian serius dari markas besar ABRI ataupun TNI kala itu. Tidak mau terlalu berlarut-larut dalam keadaan tersebut, Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Batalion Linut Kostrad 328 Dirgahayu berhasil menjadikan para prajurit batalionnya amat terlatih. Para personel Linut Kostrad 328 diberikan materi pasukan pemburu sebagai tambahan kualifikasi keterampilan prajurit. Gara-gara hal tersebut, maka Linut Kostrad 328 pimpinan Prabowo Subianto sering mendapat penugasan ke Timur Timur untuk melawan Fretilin. Ketika Prabowo Subianto menjabat sebagai Danjen Kopassus, berangkat dari pengalaman itu, maka ia memiliki inisiatif untuk membentuk sebuah Satgas Darat Raja Wali yang kemudian populer dipanggil Kompi Pemburu. Pembentukan Satgas Raja Wali Kompi Pemburu ini dimaksudkan agar satuan infanteri biasa di Kodam-Kodam TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan sebagai pasukan elit yang tahan banting. Namun rencana tersebut urung karena sesuatu hal. Tapi pembentukan Satgas Raja Wali Kompi Pemburu tetap dilangsungkan dengan komposisi 10 kompi yang berisi 2 kompi Parako Kopassus, 3 kompi Marinir, dan 5 kompi Batalion Infanteri TNI AD. Pelatihan kemudian dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Puskipassus Batu Jajar, Jawa Barat selama 3 bulan. Calon-calon prajurit pemburu ini dilatih dengan kualifikasi penjejakan, patroli jarak jauh, pertempuran hutan gunung, close quarter battle, silent kill, penyergapan atau penghadangan, serangan bivak, hingga kemampuan serangan mobil udara air assault. Dan jika lulus dalam pelatihan, maka setiap personel berhak menyandang brevet bersimbol Raja Wali Pemburu dengan 2 cakarnya menggendong pedang dan di bawahnya terukir tulisan Pemburu. Pelatihan yang berat dan intens ini akhirnya menunjukkan hasil yang luar biasa ketika di lapangan. Satgas Raja Wali Kompi Pemburu langsung diterjunkan di medan peperangan Timur-Timur. Pola pergerakan Kompi Pemburu TNI ini amat dinamis dan terus-menerus bergerak, menjejak, serta memburu hingga tuntas. Setidaknya membuat GPK, gerombolan pengacau keamanan Fretilin, ciut nyali. Pasukan ini menggunakan taktik jaring laba-laba, yakni unit bergerak dalam 4 poros, saling melindungi ulat kilan. Tiap poros ada 1 grenadier ataupun pasukan pemegang senjata berpelontar granat sebagai senjata penghancur. Seakan membentuk pola jaring laba-laba, dijamin musuh yang masuk killing ground pada taktik tersebut akan tewas dihabisi oleh Satgas Raja Wali Kompi Pemburu tersebut. Meski akhirnya hanya bertugas beberapa tahun di Timur-Timur,
Kehadiran Satgas Raja Wali membuat ambruknya moral bertempur milisi Fretilin. Bahkan ada kesaksian dari seorang mantan milisi Fretilin. Ia menyatakan jika dulu kelompoknya ketika bertemu dengan kompi pemburu Raja Wali, maka sebisa mungkin untuk menghindar. Jangan kontak senjata karena dipastikan akan kalah. Satgas Raja Wali Kompi Pemburu kemudian dibubarkan setelah selesainya konflik Timur Timur. Tapi saat DOM, daerah operasi militer Aceh melawan GAM, Satgas Raja Wali kembali diaktifkan. Dan Kompi Pemburu inilah cikal bakal dibentuknya pasukan Raider TNI. Susunan Kompi Pemburu Raja Wali 1, 2, dan 3 itu berasal dari pasukan gabungan TNI dari 3 matra. Berbeda dengan Kompi Pemburu Raja Wali 4 yang melibatkan Korps Brimob Polri dalam pelatihan Kompi Pemburu Raja Wali di Pusdikpasus Batu Jajar. Anggota Brimob pun sangat bangga dan saling berebut untuk ikut dalam pelatihan tersebut. Karena pasukan ini dibentuk oleh Danjen Kopassus waktu itu, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, untuk memberi efek kejut bagi gerakan separatis di Indonesia. Berikut profilnya Kompi Pemburu 4 dari Korps Brimob Polri. Kompi Pemburu Raja Wali 4 adalah sebuah pasukan khusus yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1998. Pasukan ini ikut terlibat dalam penanganan konflik gangguan keamanan di Timur Timur sebelum jajak pendapat atau referendum. Sebelumnya, Kompi Pemburu 1, 2, dan 3 hanya berasal dari 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dan untuk pertama kalinya, 186 personel Korps Brimob Polri ikut dilibatkan dalam pembentukan Kompi Pemburu 4. Mereka diambil dari Satuan Pelopor, Satuan Gegana, dan Pusdik Brimob Watu Kosek. Di awal pembentukannya, banyak anggota Brimob yang berlomba-lomba untuk bisa bergabung dalam pasukan khusus ini. Mereka pun ditempa bersama pasukan khusus dari 3 matra TNI, yaitu Kopassus, Marinir, dan Kopasgat untuk dididik dan digembleng di Pusdikpasus Batu Jajar. Dalam perjalanannya, banyak cerita sejarah tentang heroik pasukan ini di medan operasi Timur Timur. Kini setelah berdinas puluhan tahun, kenangan saat menjadi pasukan Kompi Pemburu Raja Wali 4 masih sangat membekas di jiwa para perwira tinggi Korps Brimob Polri. Kemampuan dan semangat militansi Kompi Pemburu ini akan diwariskan kepada para generasi penerus Korps Brimob Polri.